Di video ini kita bakal fokus buat najemin metode atau cara-cara buat ngerjain soal-soal matematika, bukan sekedar ngafalin rumus. Levelnya untuk SMA sederajat, dari tingkat dasar sampai ke level kompetitif. Dan kita ngikutin buku Art of Problem Solving, karyanya Sandor Lehoczky dan Richard Rushczyk. Kita masuk ke problem solving dalam menyederhanakan bentuk akar. Pertanyaan pertama kita adalah berapa akar kuadrat dari 8? Atau dengan kata lain, angka berapa yang kalau dikaliin dengan dirinya sendiri hasilnya 8? Kalau kita pikir bentar, 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Jadi nggak ada bilangan bulat yang kalau dikuadratin hasilnya 8. Tapi sebenarnya kita bisa pakai fakta kalau 8 itu sebenarnya adalah 4 kali 2. Ini kalau kita ubah ke bentuk eksponen, jadi 4 dikali 2 dipangkatin setengah. Kalau di dalam ada perkalian, artinya masing-masing bakal dipangkatin setengah. Jadi 4 pangkat setengah dikali 2 pangkat setengah. Dan kita tahu 4 pangkat setengah atau akar 4 itu adalah 2. Jadi di sini 2. Yang ini 2 pangkat setengah atau akar 2. Itu udah nggak bisa disederhanain lagi. Jadi 2 dikali akar 2. Nah ini biasanya kita tulis nggak pakai tanda perkalian. Jadi kita biasa tulisnya 2 akar 2. Ini buat nandain kalau sebenarnya ini adalah 2 dikali akar 2. Nah biasanya 99% di dunia ini orang bakal nulisnya itu 2 akar 2, bukan akar 8. Banyak banget alasannya, tapi yang paling simpel alasannya karena ini bentuknya lebih gampang buat disederhanain. Contoh misalnya kita ketemu akar 8 per 2. Ini kalau kita mau sederhanain lebih gampang kalau kita ubah jadi bentuknya 2 akar 2 per 2. Karena atas bawah ini bisa dicoret, karena ini perkalian. Jadi ini sisanya tinggal akar 2. Nah, kita harus ngebiasain diri buat menyederhanain bentuk akar-akar kayak gini. Karena bentuk-bentuk yang sederhana itu pasti jauh lebih enak buat dimanipulasi, buat kita pakai sehari-hari. Nah, sebenarnya cara pasti biar kita bisa menyederhanakan bentuk akar itu adalah pakai yang namanya faktorisasi prima. Tapi kita nggak akan bahas itu secara detail di sini. Kita bakal bahas faktorisasi prima di video terpisah. Buat sekarang yang perlu kita tahu adalah kita harus pecahin angka yang ada di bawah akar, atau ini disebut juga dengan namanya radikan. Kita harus memecah radikan kita ke dalam bentuk faktor-faktor primanya. Contoh misalnya akar 96. 96 ini kalau kita hitung faktorisasi primanya, 96 ini bisa diubah jadi 2 pangkat 5 dikali 3. Jadi kalau kita ubah ke bentuk eksponennya, jadi 2 pangkat 5 dikali 3 dipangkatin setengah. Di sini sama aturannya kayak yang di atas, kita pangkatin setengah masing-masing. Ini dipangkatin setengah artinya pangkatnya dikali, jadi 2 pangkat 5 per 2 dikali 3 pangkat 1 per 2. Nah, dari sini kita mau pecah pangkat yang nilainya lebih dari 1. Jadi, bilangan bulatnya sama pecahannya. Jadi, kalau di sini kita lihat 5 per 2. 5 per 2 itu sebetulnya adalah 2 ditambah 1 per 2. Oke, jadi kalau misalnya pangkatnya dijumlah, berarti eksponennya kita kaliin ya. Jadi, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat setengah. Karena kalau kita kaliin eksponennya jadi dijumlah. Hasilnya 5 per 2. Dikali 3 pangkat 1 per 2. Nah, ini udah simple. Kita tinggal kerjain semua eksponen yang bulat nilainya. Jadi 2 pangkat 2 itu 4. Sedangkan yang ini kita bisa kelompokin jadi 1. Karena pangkatnya sama-sama setengah. Berarti ini jadi akar 2 dikali akar 3. Atau akar 6. Jadi akar 96 itu nilainya 4 akar 6. Ini cara panjang tapi pasti. Jadi semua radikan bilangan bulat itu bisa dikerjain pakai cara ini. Tapi ada cara cepat juga kalau misalnya kita lebih pengalaman. Cara cepatnya yaitu dengan nebak-nebak. Kita harus tebak kira-kira bilangan kuadrat sempurna apa yang bisa membagi 96. Jadi kalau di sini kita bisa lihat bilangan kuadrat yang bisa membagi 96 itu 16. Karena 16 dikali 6 itu hasilnya 96. Kalau kayak gini sebenarnya udah cukup simpel ya, karena ini dua-dua di dalam akar, jadi sama aja. Ini adalah akar 16 dikali akar 6. Kita tahu ini kuadrat sempurna, jadi akar 16 itu nilainya 4 ya, karena 4 kali 4 hasilnya 16. Jadi ini tinggal 4 akar 6.
Kayak gitu, ini hasilnya sama ya, kayak cara yang panjang. Jadi terserah kalian mau pakai cara yang mana. Ini yang panjang, tapi pasti ini yang cepat kalau kalian berpengalaman buat nyari bilangan kuadrat. Tapi ini ada plus minusnya. Kita bakal lihat di contoh-contoh berikutnya. Coba kita sederhanakan 3 ekspresi ini ya. Yang pertama, akar kuadrat dari 1440. Coba kita pakai cara panjang dulu. Faktorisasi prima dari 1440 itu adalah 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, dari sini kita ubah ke bentuk eksponennya ya. Habis itu kita pangkatin masing-masingnya dengan setengah. Habis itu kita pecah pangkat yang lebih dari 1 jadi bilangan bulat sama pecahannya. 5 per 2 jadi sama kayak tadi 2 plus setengah. Ini jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat setengah. Dikali 3 dikali 5 pangkat setengah. Kalau udah gini kita tinggal kumpulin angka-angka yang pangkatnya itu bilangan bulat. Jadi di sini kita punya 2 pangkat 2 dikali 3 yaitu 12. Itu bakal jadi angka di depannya. Habis itu kita tinggal lihat angka-angka yang pangkatnya setengah. Kita lihat di sini ada 2 sama 5. Jadi kalau mereka dikaliin jadi 10. Berarti yang ini jadi akar 10. Jadi bentuk sederhana dari akar 1440 itu adalah 12 akar 10. Ini pakai cara panjang. Kalau pakai cara pendek bisa juga kita tebak angka kuadrat apa yang bisa membagi 1440. Di sini kita bisa ambil 144. Karena 144 dikali 10 itu hasilnya 1440. Dan 144 ini adalah bilangan kuadrat, yaitu 12 kali 12. Jadi, si 1444 ini bisa kita akarin. Jadi, kalau kita pisah, jadi akar 144 dikali akar 10, maka hasilnya ini 12, di sini akar 10. Hasilnya bakal sama, tapi lebih cepat. Cuman kalian harus bisa jago pecah ini ya. Coba kita lihat yang kedua. Di sini ada akar pangkat 3 atau akar kubik dari 144 per 125. Di sini ada pecahan, ini sama aja, kita bisa pecah jadi 2 akar ya, atas sama bawah. Oke, habis itu kita buka ini jadi faktorisasi primanya. 144 jadi 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2, 125 jadi 5 pangkat 3. Jadi kalau kita ubah semuanya ini ke bentuk eksponennya jadi gini. Pangkatnya kita masukin ke dalam semuanya, jadi 2 pangkat 4 per 3 dikali 3 pangkat 2 per 3 dibagi 5 pangkat 1, atau ini 5 aja. Selanjutnya triknya sama juga, pangkat-pangkat yang lebih dari 1 kita pecah ke dalam satunya bilangan bulat, satunya pecahan. Di sini ada 4 per 3, kita tahu 4 per 3 itu 1 ditambah sepertiga. Jadi kita bisa pecah jadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1 per 3. Sisanya sama ya, 3 pangkat 2 per 3 per 5. Dari sini sama, kita tinggal kelompokin aja bilangan-bilangan yang pangkatnya bulat. Jadi di sini ada 2 pangkat 1 sama ada 5. Jadi mereka berdua posisinya ada di luar akar. Ini jadi 2 per 5. Nah, yang di dalam akar ada apa aja? Ada 2 pangkat sepertiga sama 3 pangkat 2 per 3. Atau kita bisa tulis karena semuanya per 3, ini jadi akar pangkat 3 ya, akar kubik. Di sini ada 2 dikali, di sini ada 3, tapi atasnya ada 2 ya. Jadi ini kan sama aja kayak 2 dikali 1 per 3. Jadi ada 3 pangkat 2-nya. Di sini 3 pangkat 2. Jadi atasnya ngikut kayak gini. Jadi ini bentuk sederhananya adalah 2 per 5 akar kubik dari 18. Sekarang kita coba kerjain soal yang sama tapi pakai cara cepat, pakai cara tebak-tebakan. Ini agak beda. Kalau yang sebelumnya kita tebaknya pakai bilangan kuadrat. Karena ini akar kubik, kita tebaknya pakai bilangan kubik. Jadi angka kubik apa yang bisa membagi 144 dan angka kubik apa yang bisa membagi 125. Jadi di sini kita pecah, terus kita tahu yang tadi ya, kita udah lihat kalau 125 itu 5 pangkat 3. Itu angka kubiknya. Jadi yang bawahnya jadi akar kubik dari 5 kubik. Nah, sekarang yang atas. 144 itu bisa dibagi dengan 8. Karena kita tahu 8 itu adalah 2 pangkat 3. 8 dikali 18. Jadi di sini kita tinggal pecah apapun yang dikaliin. Jadi
akar kubik dari 8 dikali akar kubik dari 18 dibagi akar kubik dari 5 kubik. Akar kubik dari 8 itu 2, akar kubik dari 5 pangkat 3 ya 5. Akar kubik dari 18 udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi hasilnya sama nih kayak yang tadi cara panjang. 2/5 dikali akar kubik dari 18. Ini hasilnya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita punya akar yang pangkatnya itu gede? Ya, jadi kalau di sini tuh akar ke-6. Akar ke-6 dari 6.912. Di sini berarti kalau kita mau pakai cara cepat, kita harus cari bilangan pangkat 6 apa yang bisa membagi ini. Which is agak susah banget ya. Jadi kita perlu tetap stick ke cara yang lama, cara yang panjang. Karena itu lebih pasti kalau buat kasus yang kayak gini. Jadi sekali lagi kita ubah ke bentuk faktorisasi primanya. Ini itu sama aja 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 3. Dari sini kita ubah ke bentuk eksponennya. Jadi 2 pangkat 8 kali 3 pangkat 3 dipangkatin 1/6. Terus pangkatnya kita masukin ke dalam, dikali semuanya. Ini jadi 2 pangkat 8/6 dikali 3 pangkat 3/6. Nah, di sini cukup penting buat kita sederhanain pangkatnya ya. Karena kalau misalnya kita nggak sederhanain pangkatnya, nanti kita bakal ketemu hasil yang belum sederhana. 8/6 jadi 4/3, 3/6 jadi setengah. Habis itu kita pakai cara yang sama kayak yang cara panjang yang sebelum-sebelumnya. 4/3 kita split, kita pecah jadi 1 ditambah 1/3. Jadi di sini kita dapat 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1/3. Habis itu ada ini 3 pangkat setengah. Nah, sekarang yang pangkatnya bulat itu cuma 2, jadi kita tahu ini 2 posisinya pasti di depan. Nah, sekarang problemnya adalah di sini penyebutnya beda, satunya 3, satunya 2. Jadi kita harus samain dulu penyebut dari pangkatnya ya. 3 sama 2 KPK-nya 6, jadi pecahannya penyebutnya jadi per 6. Dan yang atasnya tinggal kita hitung. 6 bagi 3, 2 kali 1, 2. Jadi 1/3 sama dengan 2/6. 6 dibagi 2, 3 dikali 1, 3. Jadi setengah itu sama dengan 3/6. Kalau semua penyebutnya udah sama, baru kita bisa masukin ke dalam bentuk akar. Karena ini semuanya per 6, jadi semuanya sama-sama akar 6. Jadi akar ke-6 dari 2 pangkat 2, karena di sini ada pembilangnya 2, dikali 3 pangkat 3, karena di sini pembilangnya 3. Di sini kita tinggal kerjain apapun yang ada di dalam akar pangkat 6 ini. Di sini hasilnya jadi 2 dikali akar pangkat 6, 108. Ini hasilnya. Ya, caranya cukup panjang, tapi pasti. Yang penting kita teliti aja step by stepnya. Kalau misalnya kecepatan, kalian boleh ulang lagi videonya biar lebih paham. Buat oleh-oleh, kalian boleh coba kerjain soal ini biar lebih paham tentang gimana caranya menyederhanakan bentuk akar. Semoga membantu.